Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Opa, Oma, anggota PKLU seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Paul Haryanto Huwae, Ketua PKLU Jemaat Pamase Makassar, Bupel Sulsel Barat. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Opa, Oma terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini kita akan mulai. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Di pagi hari yang indah ini, Engkau masih beri kesempatan kepada kami semua, khususnya Opa, Oma PKLU, bisa ikut bersama-sama dalam acara SPMAB dari PKLU. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membawakan firman Tuhan ini Tuhan. Bapa di sorga, berilah hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan hamba baca dapat hamba pegang dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, ibu-ibu sekalian, Opa, Oma, kami akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Opa, Oma sekalian, anggota PKLU, pagi hari ini kita akan merenungkan Alkitab kita yang telah kita baca tadi, yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 10, dengan berjudul bertemakan berbuat kebaikan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita, ayatnya yang ke-10. Berbuat kebaikan pasti menjadi kerinduan banyak orang. Namun dalam kenyataan, untuk melakukan berbuat baik, kita masih dipengaruhi pikiran duniawi, yakni kepada siapa kita melakukan kebaikan tersebut. Kepada siapa kita akan berbuat baik. Jika kepada orang yang kita anggap baik kepada kita, kita akan melakukannya. Namun sebaliknya, tidak peduli kondisi apapun orang tersebut, tetap tidak akan berbuat kebaikan kepadanya. Seorang perempuan kaya di Sunem selalu menjamu dan melayani Elisa. Setiap kali melewati rumahnya, Elisa diminta untuk mampir untuk makan. Ayat yang ke-8. Tidak hanya menjamu, ia juga menyediakan tempat di bagian rumahnya untuk menjadi tempat singgah
pelayanan Elisa. Dipersiapkan satu kamar khusus dengan memperlengkapi segala kebutuhan dalam kamar tersebut. Ayat yang ke-10, tindakan perempuan ini membuktikan dirinya siap melayani dan menjadi berkat bagi pelayanan abdi Tuhan. Ia tahu yang ia layani adalah selaku abdi Allah. Belajar dan tindakan perempuan di atas Sunen ini menyatakan bahwa pertama, pelayanan tidak didasarkan kepada berapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi berapa besar hati yang dimiliki untuk membuka diri bagi pelayanan. Kedua, berbuat kebaikan tidak perlu menunggu. Apa yang bisa dilakukan saat ini, lakukan. Ketiga, dalam berbuat kebaikan tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh. Karenanya, berbuatlah dalam ketulusan dan kerendahan hati. Keempat, berbuat baiklah kepada siapapun. Hari ini, mari kita membuka hati untuk setiap perbuatan kebaikan. Janganlah menutup diri atas penderitaan sesama. Pakailah berkat yang dikaruniakan Tuhan. Jika dilakukan dalam kesadaran diri dan hati yang berserah kepada Tuhan, pasti kita mampu berbuat dan melakukan kebaikan, karena kebaikan menjadi dasar bagi perbuatan yang nyata sesuai kehendak Tuhan. Demikian khotbah pagi hari ini yang telah kami bawakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Tiba saatnya kami untuk berdoa syafaat. Opa, Oma, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah pagi hari ini, dan bersama-sama dengan semua anggota PKRU, saat ini kami akan berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan mau pimpin kami semua, para pejabat negara kita, Bapak Presiden, sampai Menteri, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati mereka semua, bila kekuatan kesehatan yang baik, agar mereka bekerja untuk bangsa dan negara dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa pada sinode, pengurus di sinode, dari ketua sampai pada pengurus yang ada di sinode. Tuhan berkati mereka semua, bukalah akal hati dan pikiran mereka agar semua program-program dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk Dewan PKLU. Tuhan berkatilah para pengurus kami di Dewan PKLU, mulai dari ketua sampai dengan semua anggota. Tuhan berkati mereka semua dalam tingkat pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, untuk selalu bersama-sama dengan kami PKLU melaksanakan kegiatan PKLU yang ada di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk para pengurus SPMAB, Tuhan berkatilah mereka semua agar ibadah-ibadah melalui Zoom ini dapat berjalan dengan baik dan akan disebarkan kepada semua jemaat kami DPB Indonesia yang kurang lebih 350 jemaat ini. Kami juga berdoa, Tuhan, jawabkanlah segala bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Banjir bandang, kebakaran hutan, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tuhan, jauhkanlah dari bangsa kami. Semoga bangsa kami dijauhkan dari segala hal-hal yang akan terjadi. Dan berikan kekuatan kepada semua petugas-petugas kami, Tuhan, BNPB, bahkan semua organisasi, agar
dapat mengenai segala banjir bandang ataupun bencana alam dengan baik. Kami berdoa untuk panitia PSR akan dilaksanakan di Makassar Tuhan pada bulan Oktober. Berkatilah para panitia agar mereka dapat bekerja dengan baik, melaksanakan tugas tanggung jawab agar PSR nanti dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, banyak sungguh yang ingin kita sampaikan, tapi sebelumnya Engkau sudah mengetahui. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Dan doa ini kami lakukan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah SPMAB kami pada pagi hari ini. Salam untuk semua pengurus PKLU dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan semua jemaat kami dimanapun berada, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah kepada Bapa di surga. Amin. Selesai. Terima kasih.